terkait dengan keistimewaan puasa sunnah Asyura yang berhari ini Bu ya. Apakah ada kaitannya atau perwujudan kita dalam menghormati atau mengenang para pahlawan muslimin yang terjadi di perang Karbala Bu ya. Demikian, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak ada hubungannya dengan kisah Karbala. Tidak ada hubungannya dengan kisah Karbala. Kebetulan Karbala terjadi adalah di hari seperti ini. Di hari seperti ini. Jadi tidak ada hubungannya. Karena dianjurkan puasa ini sebelum ada Karbala. Karbala zaman Sayyidina Husain jauh. Nggak ada urusannya dengan Karbala. Nggak ada hubungannya dengan Karbala. Dan Karbala adalah kisah sesungguhnya pembantaian kepada dzurriyyah Nabi, cucu baginda Sayyidina Husain. Nah, ini adalah kisah. Akan tapi di balik kisah ini banyak ditumbangi kisah-kisah palsu untuk sekelompok akidah. Kita ahli sunnati wal jamaati meyakini bahasanya ada kezaliman di situ. Tapi tanpa harus berusaha membuat cerita-cerita bohong. Makanya kami hadirkan dalam kisah Karbala itu adalah kita mencoba menyaring daripada kisah-kisah yang sesuai. Karena dalam kisah Karbala itu nanti akan dihasilkan satu kesimpulan oleh sebagian orang menganggap bahwasanya permusuhan antara sahabat Nabi dengan ahli bait Rasulullah itu dusta. Biarpun di situ ada kejadian karena sudah keturunan sahabat, sudah generasi selanjutnya ada sahabat bertemu dengan anaknya sahabat besar membunuh Imam Ali dan sebagainya. Ini bukan sahabat. Tapi tidak ada urusan dengan permusuhan dengan sahabat Nabi, nggak ada. Jadi nggak ada hubungannya dengan tanggal ini, nggak ada hubungannya. Kalau seandainya ada satu bencana besar di sebuah negeri, pas hari tanggal 10 Asyura, bukan karena itu, nggak ada. Jangan dihubung-hubungkan, karena jauh kisahnya. Tahun 60 berapa itu kan kisahnya. Hijriyah. 61 bagaimana. Ini zaman Nabi SAW. Waktu zaman Nabi hidup ini. Puasa Asyura ini dianjurkan. Sangat jauh. Jadi nggak ada urusannya dengan hubungan dengan kisah Karbala. Karbala adalah wafatnya Sayyidina Imam Husain yang luar biasa di dalam pembantaian yang dahsyat itu, mengerikan itu. Dan di situ juga banyak versi yang membenci Sayyidina Husain, menganggap dia bunuh diri, naudzubillah, bagaimana. Sisi lain membenci yang membunuh Sayyidina Husain, betul membunuh Sayyidina, ada orang jahat, tapi kebenciannya dilebarkan kepada sahabat Nabi dan orang tidak cinta ahli bait, kepada ahli sunnah yang membantai. Ini adalah kedunguan di dalam memandang sebuah kisah. Sayyidina Husain adalah dzurriyyah Nabi SAW, cucu baginda, cucu kesayangan, yang pernah dipeluk Nabi, dicium Nabi, dan seterusnya. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan beliau adalah ahli surga disebut oleh Rasulullah. Bagaimana kita katakan Sayyidina Husain ke medan laga hanya mencari tahta dan dunia? Tidak. Sayyidina Husain tidak mencari tahta. Sayyidina Husain dipanggil waktu coba dengar kisah kami semalam. Semalam belum diputar di kisah Karbala yang kami hadirkan. Itu kisah lama sudah, belum kita hadirkan lagi kisah baru. Tapi kisah baru nggak akan berubah. Imam Husain mencari tahta, tidak. Imam Husain dipanggil, ada surat datang kepada Imam Husain, surat cinta. Ingin didatangi oleh Imam Husain. Bagaimana seorang dzurriyyah Nabi mendengar panggilan pecinta ahli bait Rasulullah lalu enggak datang? Dia datang, beliau datang. Biarpun ternyata di situ ada makar, ada upaya untuk lalu Imam Husain dibantai, itu adalah bukan tujuannya mencari tahta, bukan. Jadi ada dua kutub ekstrim. Menganggap Imam Husain adalah dianggap dengan kebodohannya lalu bunuh diri. Bagaimana Imam Husain yang sayyidu ahli jannah disebut dan ini dikasut dua orang ini untuk orang. Ini adalah orang-orang mulia yang disanjung oleh Nabi SAW. Sayyidina Hasan disanjung, Sayyidina Husain disanjung oleh Rasulullah SAW. Sayyidah sabab ahli jannati, dua anak muda ini, dua orang sebagai penghuni surga. Nah, sisi lain yang bantai itu adalah harus kita bedakan antara pemerintah dan ulama. Jadi kalau pemerintah membuat satu tindakan, jangan dianggap ulamanya setuju. Anggap saja di negeri kita, pemerintah punya kebijakan. Apakah kebijakan pemerintah tahun ini langsung dianggap ulamanya setuju semuanya? Ya banyak yang ingkar, nggak bisa. Karena anak pemerintah. Ini kan keputusan negara waktu itu. Ibnu Ziyad dan sebagainya. Yazid dan seterusnya.
Lalu terjadilah yang demikian ini. Ulama banyak, tapi nggak ada bisa ngapa-ngapain karena kekuasaan bukan di tangan para ulama. Cuman ini fitnah. Ulama membiarkan yang membunuh adalah pemerintahan ahli sunnah, berarti yang membantai Imam Husain adalah ahli sunnah. Dusta semuanya. Nah, ini dihadirkan dalam kisah Karbala itu untuk menjelaskan bahwasanya biar Anda tetap yakin bahwasanya ahli sunnah wal jamaah adalah cinta ahli bait Rasulullah dan juga cinta sahabat Rasulullah SAW. Adapun kisah-kisah yang terjadi dijelentrehkan sejelas-jelasnya insyaallah. Tidak ada hubungannya dengan Asyura. Hanya kebetulan terjadi di hari Asyura. Pas hari puasa begini, Imam Husain bahkan diriwayatkan waktu di Medan Laga Imam Husain puasa. Semalam itu menangis, berdoa. Doanya adalah semoga mereka tobat, bukan ingin menghancurkan. Dengan jumlah sedikit keluarga Sayyidina Imam Husain dan yang lainnya, beberapa orang. Di Medan Laga, hari terus. Ini sudah mempersiapkan peperangan jam-jam begini. Terus bergolak. Sampai nanti menjelang buka. Imam Husain wafat dalam keadaan mati syahid mulia. Di tangan seorang yang sial dalam hidupnya, Syammar ibn Al-Jawsan. Setelah itu dipenggal Imam Husain dengan kemuliaan, bukan penggalan kehinaan. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.